Saudara, sebelum saya menyampaikan firman, saya mau cerita dulu tentang beberapa tahun yang lalu, tepatnya mungkin tahun 1995. Setelah saya melayani beberapa tahun di pedalaman, saudara, saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta pada waktu itu. Tetapi karena pada waktu itu kondisi keuangan terbatas, jadi tidak menggunakan pesawat terbang, ya, tetapi menggunakan jalur laut, bukan jalur langit, ya, di mana saya menggunakan kapal laut. Dan kapal laut ini adalah kapal laut yang kecil, saudara, ya. Karena ongkosnya lumayan murah pada waktu itu, karena uang yang tersedia pun tidak banyak. Jadi saya membeli tiket dan kami naik kapal. Dan ternyata di dalam perjalanan mungkin baru kurang lebih 5 jam dari 46 jam 46 jam perjalanan, ya, agak sedikit lama, saudara. Biasanya 36-32 jam, ini 46 jam, mungkin karena kapalnya kecil. Itu baru 5 jam, gelombang sudah tinggi, itu sekitar 2-3 meter. Dan saya mulai mabuk di sana, saudara. Saya bilang ini gelombang ini memang seperti ini nggak? Oh iya Pak, ini biasa katanya, masih gelombang yang biasa. Tetapi kadangkala kami harus menghadapi gelombang yang 8-16 meter. Jadi bisa dibayangkan seperti apa keadaan di kapal. Dan memang betul-betul Tuhan izinkan saya alami itu, saudara. Ya, air itu masuk sampai ke dalam kapal, ya, kengerian dihadapi di sana. Tapi buat mereka itu biasa aja, saudara, karena memang masih belum masuk kondisi dangerous atau berbahaya, belum. Tapi saya betul-betul sudah mabuk, ya, hanya bisa mengeluarkan sesuatu dari dalam perut seperti itu selama kurang lebih 46 jam, ya, hampir 3 hari. Sampai di Jakarta, saudara, saya merasa nggak sehat, walaupun sudah ada di daratan, tetapi rasanya masih goyang begitu, saudara. Ya, itu kurang lebih 1 bulan betul-betul. Sampai akhirnya orang bilang ini mungkin sakit malaria menurut dokter yang satu. Tapi dokter yang satu lagi bilang ini tipes. Ya, jadi ada 3 dokter, saudara, mendiagnosa penyakit yang saya alami. Itu adalah penyakit yang biasa dialami kalau orang-orang baru dari pedalaman, gitu. Ya, sampai dibawa ke rumah sakit pun nggak bisa hilang, saudara. Nah, kemudian kami, ya, papa saya kedatangan tamu, saudara. Dia adalah seorang marinir, ya, KKO. Terus ngobrol-ngobrol, itu anak saya baru dari pedalaman, dia sakit nggak bisa bangun dari tempat tidur, bumi kayaknya bergoncang. Akhirnya apa dia bilang, oh itu mabuk laut itu, ya, itu nggak ada obatnya selain istirahat, tidur yang banyak, nanti pasti sembuh. Ya, saya tidak cerita tentang penyakitnya, saudara, tapi saya cerita tentang bagaimana keadaan di kapal waktu itu. Buat orang yang tidak terbiasa dengan gelombang yang rendah sekalipun, itu sudah membuat satu situasi yang takut, bahkan mengerikan. Tapi buat orang-orang yang sudah terbiasa, maka
itu adalah hal yang bisa ditanggulangi. Ya, kalau sampai membuat mereka yang ahli sudah panik, berarti itu memang betul-betul keadaan berbahaya. Ya, waktu itu badai lah, ya, tapi badai yang kecil yang dihadapi. Nah, pada siang hari ini tema firman Tuhan adalah bertahan dalam badai. Saudara, situasi yang sulit, keadaan yang buruk membuat seseorang seringkali menyerah dengan keadaan. Bentuk atau tingkat situasi maupun keadaan yang buruk atau situasi yang sulit itu tingkatannya berbeda dari setiap orang atas apa yang mereka alami, saudara. Dan kalau boleh dikatakan, kalau persoalan-persoalan yang kecil itu bukan badai, saudara. Yang namanya badai ini ketika tantangan, problem, masalah yang kita hadapi itu sepertinya kita gak mampu lagi. Baru itu namanya badai, saudara. Dan kita dilatih sama Tuhan untuk kita jadi orang-orang yang mahir, orang-orang yang hebat, orang-orang yang handal untuk menaklukkan badai, bertahan dan bahkan menari di tengah-tengah badai. Amin. Kita boleh belajar dari kisah Rasul Paulus dalam perjalanan ke Roma, di mana dia akan diadili di sana. Saudara, kita ambil titik tolaknya itu dari Sidon. Dari Sidon menuju ke Italia. Ya, di situ Rasul Paulus dengan seluruh rombongan, kalau nggak salah 276 orang, itu mengalami seperti apa yang saya alami dalam perjalanan tadi, saudara. Mungkin lebih hebat situasinya, keadaannya. Sehingga ada beberapa kali di antara mereka mengalami kepanikan yang luar biasa, ya. Namun kemudian dalam waktu yang lain, karena itu kalau nggak salah sampai 14 hari dalam perjalanan, dalam hari yang berbeda, saudara, badai itu datang lagi. Dan bukan hanya beberapa di antara mereka yang panik karena mungkin tingkat badainya lebih tinggi lagi atau lebih berat lagi, lebih kuat lagi, maka hampir seluruh penumpang itu mengalami kepanikan, termasuk awak kapal. Jadi kalau awak kapal sudah panik, itu berarti keadaannya sudah berbahaya. Namun di sini kita lihat di dalam peristiwa ini, saudara, bahwa Rasul Paulus tetap ada dalam tingkat ketenangan yang sangat tinggi. Orang lain panik di sana, tetapi dia tetap tenang. Orang yang tenang pasti dapat melihat dan memperhitungkan segala sesuatu dengan baik, bahkan sempurna. Amin. Dan bahkan dia dapat mengerti ataupun menerima petunjuk dari Tuhan. Orang yang panik susah, saudara, untuk bisa mendengar petunjuk dari Tuhan. Maka yang ada kepanikan. Kita mau belajar dari peristiwa ini. Nats panduannya ada dalam kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 29. Ya. Coba belum bergeser ya. Firman Tuhan berkata, namun karena takut kandas pada batu karang, mereka membuang 4 jangkar dari buritan dan berharap agar siang segera tiba. Di dalam kepanikan pun masih ada harapan. Tetapi di sini yang unik, saudara, ada 4 jangkar yang dibuang dari buritan. Tujuannya apa, saudara? Supaya
kapal itu tidak terombang-ambingkan oleh badai. Sambil berharap waktu yang baik segera tiba. Itu yang jadi harapan mereka semua. Dari kata 4 jangkar di sini kita beranjak kepada pewahyuan, saudara. Ada 4 jangkar yang dibuang dari buritan ke dalam lautan. Tujuannya supaya menahan kapal itu sekali lagi untuk tidak terpengaruh oleh badai. Badai tidak bisa membawa kapal itu seenaknya. Karena jangkar sudah dibuang ke dalam laut. Dan jangkar itu akan menahan perahu itu atau kapal itu untuk tetap bertahan di posisinya. Mungkin terjadi pergerakan tetapi tetap tidak terlalu berat dorongan atau tarikan yang dihadirkan atau didatangkan oleh badai. Relevansinya di dalam kehidupan kita adalah perahu ini merupakan gambaran daripada kehidupan kita. Orang percaya, di sini tidak lagi bicara tentang orang yang tidak percaya. Ini orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kemudian badai itu merupakan situasi atau keadaan yang sedang dialami. Dan cara mengatasinya ada 4 hal di sini, saudara. Ya, yang pertama, melihat ketujuan bukan ke masa lalu. Seringkali yang menjadi penghambat seseorang untuk maju ke depan itu adalah selalu mengingat apa yang ada di belakang. Bangsa Israel terhambat menikmati janji Tuhan selama 40 tahun. Kenapa? Karena mereka selalu melihat ke belakang. Ketika menghadapi kesulitan, ketika situasinya buruk, saudara, keadaannya tidak baik, mereka mulai menyesali perjalanannya dan mereka mulai melihat kepada apa yang ada di belakang. Wah, kalau di Mesir dulu itu enak, ada bawang bombay, ada daging di sana. Tapi sadar gak kalau mereka hidup sebagai seorang budak, bangsa budak. Sekalipun mereka berjalan di dalam kesulitan, mereka berjalan sebagai orang yang merdeka. Menuju kepada janji Tuhan digenapi. Di dalam Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Saudara, dengan tingkat tantangan, situasi yang dihadapi oleh Yesus, pada waktu dia akan memikul tanggung jawab dari Bapa Yahweh untuk mati di atas kayu salib, itu tidak mudah. Saya mau katakan pergumulan yang dia hadapi begitu berat. Maha berat. Tetapi Yesus berkata, Bapa, kalau sekiranya cawan ini boleh lalu daripada aku,
Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dari sisi kemanusiaannya dia merasakan ada begitu beban yang berat yang harus dia pikul, saudara. Pada waktu dia berkomunikasi dengan Bapa, firman Tuhan mencatat keringatnya itu bahkan sampai mengucur seperti darah. Bayangin, saudara. Dia bergumul. Tapi satu hal di sini, saudara. Kenapa dia jadi kuat? Karena dia mengabaikan situasi dan keadaan. Dia tetap melihat visi surgawi. Ya, beberapa hari ke depan, saudara kita Stephen pindah tugas di Jakarta. Ya. Ketika memasuki area, saya katakan ini area yang lebih tinggi, tingkat tantangannya pun pasti lebih tinggi. Tapi percaya, kau sudah dapat visi dari gereja ini. Dan kalau engkau terus memang kepada visi surgawi yang Bapa beri, maka engkau akan mencapai destinimu. Bahkan setiap kita. Ya. Paulus bisa kuat menghadapi tantangan yang juga sangat berat, saudara. Dia diadili bukan karena kesalahannya. Dia diadili karena dia memberitakan kebenaran. Dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dia diadili, saudara. Dia akan dihukum. Kalau kita salah, kita dihukum. Itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ketika kita melanggar hukum, maka akan ada hukuman yang harus dijalani sebagai konsekuensi daripada tindakan melawan hukum. Tetapi ini enggak, saudara. Enggak didapati ada kesalahan. Maka dia harus dikirim ke tempat yang jauh. Ya, kalau dalam istilah pengadilan, ada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lebih tinggi lagi Mahkamah Agung, kayak gitu ya. Nah, itu mungkin mesti sampai ke sana. Pertama, sudah dianiaya mental. Kedua, mengalami penderitaan dalam perjalanan. Tapi dia bisa kuat. Kenapa? Sekalipun situasi buruk, keadaannya sulit, dia menghadapi badai, dia tetap bisa tenang kok. Ya. Karena dia selalu mengarahkan pandangannya kepada visi surgawi. Orang jadi gak kuat, orang jadi lemah ketika dia melihat hanya kepada penderitaan, hanya kepada tantangan, hanya kepada problem yang sedang terjadi. Makin lemah. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Maka dalam segala tindakan bertanya-tanya dulu sama Tuhan untuk langkah-langkahmu. Seringkali itu orang menyesali keadaan dan hidup di dalam masa lalu. Terus saya ceritanya yang dulu gitu. Kalau itu sebagai bentuk kesaksian untuk menguatkan gak masalah, saudara. Tapi ada orang yang menyesali. Kenapa ya saya harus jadi dengan pasangan hidupku yang sekarang ini ya? Kalau dia sebagai seorang suami, dia menyesali bisa berjumpa dan menjadi suami istri dengan istrinya sekarang. Demikian juga sebaliknya.
Atau mungkin kita menyesali dengan situasi dan kondisi anak kita, saudara. Kenapa ya ini harus dilahirkan? Kenapa ya ini harus dipercayakan? Tahu nggak saudara, di luar sana ada banyak orang-orang yang sedang memohon untuk minta anak, saudara, tapi nggak dikasih atau tidak ada, nggak mendapatkan. Kita diberi anak, syukuri, nikmati situasinya. Begitu juga dengan pasangan suami istri. Bersyukur kalau engkau dipertemukan. Mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalam nilai-nilai. Dari sisi pendidikan, budaya yang mungkin berbeda, saudara. Tapi kau sudah dipersatukan. Syukuri. Jangan lihat kepada masa lalu. Saudara, ada beberapa kasus terjadinya CLBT. Apa ya? Cinta lama bersemi CLBK. Apa itu? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Itu dari mana, saudara? Mulai dari reuni. Ya, makanya kalau menurut saya nggak guna itu acara-acara reuni. Ya, nggak perlu dihadiri lah. Kalau hadir bawa pasangan hidupmu, itu lebih baik. Tunjukkan siapa pasangan hidup, banggakan dia. Ya. Karena seringkali mulainya dari situ, saudara, perselingkuhan, perceraian. Karena ingat masa lalu, kita tidak lagi hidup di masa lalu. Realitanya kita sudah hidup di masa kini, masa sekarang ini. Amin. Sudah ada tanggung jawab di situ yang harus kita pikul, yang harus kita selesaikan, yang harus kita bangun. Maka disuruh lupakan. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan dosa kita, suruh lupakan. Supaya kita tidak melakukan lagi. Begitu juga dengan pasangan hidup, lupakan dosa-dosa pasangan hidup. Supaya mereka dibebaskan daripada keterikatan dengan dosa. Dan jangan kembali lagi gitu loh. Jangan balik lagi. Ada seumpama yang ngerokok, balik lagi ngerokok gitu. Kenapa? Karena jengkel gitu. Itu juga jangan, nggak boleh. Ya, bertahan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Ini contoh aja. Ya. Jangan hidup di masa lalu. Post power syndrome. Saya dulu begini begitu. Saya orang yang hebat begini begitu. Gak perlu, saudara, buktikan sekarang bahwa Tuhan bekerja di dalam kita dengan dahsyat. Amin. Itu yang paling penting itu. Nah kemudian, ya, ini masih di bagian yang pertama, menerima dan melupakan peristiwa yang traumatik. Jadi jangan lagi, saudara, kita takut dengan keadaan yang buruk yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Saya nggak tahu ada nggak di antara ada yang alami itu. Ya, tapi yang jelas saya pernah ngalamin, saudara. Pernah ngalamin, saya nyebrang, mobil rudu saya, mungkin 2 meter ke atas saya, tercampak. Ya, tapi herannya nggak apa-apa, saudara. Kalau saya kenapa-napa, saya nggak bisa berdiri di belakang mimbar pada hari ini. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya sempat trauma 1 bulan itu, nggak lama sih. Saya mau nyebrang, maju mundur gitu ya. Udah maju, begitu lihat lagi mobil udah dekat, mundur lagi. Ya,
Nah, ini yang membuat kita sulit mencapai tujuan atau terlambatnya kita tiba di tujuan ketika ada hal yang traumatik yang masih kita pikirin. Kita takut gagal, mungkin usaha upaya kita pernah mengalami kerugian. Nah, ini kalau yang buat punya usaha, mulai kita jadi trauma sehingga berani mengembangkan usaha kita. Itu juga salah, saudara. Itu traumatik. Itu mesti dibuang. Segala sesuatu mesti dicoba. Dan di dalam penyertaan Tuhan pasti ada pertolongan. Amin. Dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat, tidak akan pernah terlambat. Dia tahu waktu yang terbaik bagi kita untuk memberikan pertolongan kepada kita, buat membantu kita. Amin. Nah, yang kedua, untuk kita dapat bertahan dalam badai, saudara, bahkan menari-nari di tengah badai. Yang kedua, lihatlah janji Tuhan bukan pada masalah. Kita harus terus belajar untuk melihat kepada janji Tuhan. Walaupun situasinya atau keadaannya buruk, tidak baik. Saya percaya Rasul Paulus melihat keadaan yang buruk sedang terjadi. Dia mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi dia boleh tetap ada di dalam keadaan tenang. Dia tidak panik, tidak seperti kebanyakan orang. Kenapa? Karena dia terus melihat kepada janji Tuhan. Situasi di tahun 2025 ini, ahli ekonomi, bahkan para hamba-hamba Tuhan yang menurut dia punya panggilan atau punya satu kemampuan lebih daripada yang lain untuk bisa melihat hal-hal di depan. Dikatakan tahun 2025 keadaan tidak menjadi bertambah baik. Bahkan ada kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Bukan hanya di negeri kita, tapi di seluruh dunia. Saya percaya, saudara, kalau kita tetap memandang kepada janji Tuhan, kita tetap akan jadi orang yang tenang. Sehingga di dalam ketenangan itulah kita dapat mendengar petunjuk dari Tuhan buat langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi keadaan dan bahkan kita menaklukkan situasi dan keadaan itu, jadi pemenang di dalam Hamasiah. Amin. Dalam keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun atau keadaan yang sulit serat, tetaplah mengingat kepada janji Tuhan. Ketika kita percaya kepada janji Tuhan, maka keadaan itu akan membuat atau bergerak menjadi baik situasinya atau keadaannya. Kita lihat di situ, saudara, Rasul Paulus dapat petunjuk Tuhan bahwa badai nanti akan berhenti. Jadi tenang aja. Semua dari antara kalian di sini satu helai rambut pun tidak akan ada yang jatuh. Kalian akan selamat semua. Hanya kita mesti mendamparkan kapal ini, ya. Dan kita harus turun menuju ke pantai. Dan memang betul-betul nggak ada yang celaka, saudara. Kalau dengar petunjuk dari mentor, kalau dengar petunjuk dari pemimpin, percaya, saudara, akan sampai menuju ke daratan. Jadi sekalipun kesulitan itu kita lihat atau ya secara kemampuan manusia kita berpikir berat. Tapi percaya kalau kita lihat janji Tuhan jadi ringan itu. Jadi enteng itu. Karena ternyata di balik sesuatu yang sedang terjadi, Tuhan sedang mempersiapkan juga sesuatu yang hebat buat kita. Amin.
Dan yang ketiga, ya, untuk kita dapat bertahan dalam badai, yang ketiga, ya, jangkar yang ketiga, lihat pada hadiah Tuhan, bukan pada luka-luka. Orang seringkali terhambat untuk maju karena ada luka-luka. Enggak maksimal. Mau berfellowship dengan Tuhan juga jadi terhambat. Kenapa? Karena ada luka-luka. Betul saudara. Saya sebagai seorang hamba Tuhan pernah ngalamin ini. Dan ini menurut saya satu keadaan yang alami, natural. Ketika itu dihadapi atau diperhadapkan kepada seseorang. Kalau kita salah, dipersalahkan, ya memang bisa ada dua yang terjadi. Bisa nerima atau malah marah gitu ya. Tapi lebih banyak nerima. Tapi kalau kita benar terus dipersalahkan, ini susah kali kita bisa terima. Apalagi kalau sudah banyak korban di situ. Korban tenaga, korban biaya, rasanya. Apalagi kalau ditunjuk-tunjuk sama orang banyak saudara, rasanya gak bisa terima. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Sudah berdamai belum? Sudah. Sudah salaman belum? Sudah. Tapi sininya belum. Ininya sudah. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Ketika mau bersekutu, terhambat itu rasanya hadirat Tuhan. Ketika petunjuk mau turun, terhambat sampainya. Malah bisa-bisa gak nyampe. Ya toh. Karena itu tadi. Dan bahkan yang rugi kena penyakit saudara. Dan saya alami ini saudara, ketika saya mendengar namanya disebut saudara, seperti ada pisau yang menyayat hati. Ketika saya lihat dari kejauhan saudara, wah itu dia. Saya akan menghindar. Padahal kalau ditanya sudah berdamai, sudah. Sudah. Pakai bahasa rohani, sudah dilupakan. Tapi sininya belum. Pengampunan itu harus sampai ke sini. Baru beres. Tuhan bilang, ketika engkau mau beribadah, bereskan hatimu. Jangan lagi ada sakit hati, jangan lagi ada dendam, kepahitan, jangan. Menjaga hubungan boleh aja saudara. Ya kita sudah tahu di situ pernah terluka oleh sesuatu atau oleh seseorang, ya kita jangan balik lagi. Itu. Karena ada kemungkinan akan ada luka lagi yang ditimbulkan. Bekas luka tidak akan hilang. Tapi jangan kita simpan. Luka-lukanya itu lupain. Ya, kalau kita mau menikmati manisnya madu kehidupan dalam hubungan suami istri, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan anak orang tua, saudara. Jangan ada kepahitan. Siapa anak kita adalah gambaran daripada siapa kita. Itu. Jangan persalahkan anak. Justru harus diperjuang ketika keadaannya belum benar. Harus dibenerin. Jangan malah dimusuhin. Ya. Begitu juga orang tua, kalau orang tuanya belum benar, ya kita harus menjadi saksi supaya orang tua ada dalam kebenaran. Mengerti tentang kebenaran dan nilai-nilai hidup. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Apa yang terlihat seringkali menipu, percaya. Untuk apa yang tidak kita lihat atau tidak terlihat, yaitu Tuhan dengan janji-janjinya. Saya banyak kesaksian. Ada seorang pengusaha, dia punya pabrik sepatu. Ya,
Itu terjadi, kalau moneter tahun berapa ya? Masih ingat ya? 98 atau 99? 98 ya. 98. Dia biasa kirim itu ke Amerika, saudara. Produk daripada pabriknya dikirim ke Amerika. Ya. Sementara dalam perjalanan itu tiba-tiba dari Amerika bilang ini barang semua di reject, tidak memenuhi standar. Jadi akan dipulangkan kembali ke Indonesia. Wah, kesel, ini kerugian besar. Tiba-tiba terjadi moneter, saudara. Pam, barang tertahan di sana. Tapi kemudian ada keputusan, dan menurut saya itu ada keterlibatan Tuhan. Keputusan dari perusahaan di sana tidak jadi di-reject. Barangnya diterima. Dan pembayaran tentunya harus pembayaran yang pada saat itu sedang terjadi nominalnya. Jadi kita bisa lihat di awalnya seperti dilihat akan mengalami sebuah kerugian yang fatal. Tetapi Tuhan ubah situasinya. Terjadi moneter kan harga naik semua, dolar naik sampai 15.000 karena dari Amerika mesti bayar dia pakai dolar dan dia terima dolar. Ternyata ada keputusan yang berubah di sana bahwa barang itu jadi untuk diterima, tapi pembayarannya tetap beda, gitu. Lebih bagus lagi, saudara. Jadi apa? Jadi kaya raya. Dari rugi Tuhan balik jadi kaya raya. Situasi yang buruk gampang kok, saudara. Kalau Tuhan mau rubah itu sekejap aja, saudara. Seperti membalikkan telapak tangan yang sudah sering kali saya bilang. Kalau Tuhan mau berkemurahan, dia balikkan tangannya, maka kemurahan Tuhan terjadi atas kita. Amin. Jadi jangan tertipu dengan apa yang dilihat. Itu kan sudah dibilang, wah cancel. Tapi dia percaya dengan janji Tuhan. Pasti Tuhan mau ngerjakan yang jauh lebih baik daripada ini. Nggak bersungut-sungut, ya itu pasti miliaran, saudara. Dia nggak bersungut-sungut, nggak ngomel-ngomel, nggak marah sama Tuhan. Akibatnya Tuhan rubah situasinya. Jadi keuntungan yang besar. Karena tidak ada mahkota tanpa penderitaan. Enggak ada kemuliaan tanpa salib. Ya. Tidak ada kasih karunia tanpa kita menerima Yesus sebagai bentuk proses daripada hidup dalam kasih karunia. Dan yang keempat, jangkar yang keempat nih, saudara. Tetap terus mengasihi orang yang dipercayakan Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 29. Sebab aku mengetahui bahwa setelah kepergianku serigala-serigala ganas akan masuk ke antara kamu dengan tidak menyayangkan kawanan itu. Suatu kali para murid nih ribut nih. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling jago di antara kita? Guru, ayo boleh beri penilaian. Yesus terus ngomong apa? Halo? Dia yang terbesar adalah dia yang melayani. Nggak perlu dengan ucapan, saudara. Tuhan tahu. Kalau hanya ngomong nanti akan begini, nanti akan begitu, nonsense. Tindakan. Ya. Ini ada testimoni, saudara, kesaksian sekali lagi sebelum kita tutup. Ini seorang gembala di Rwanda, di mana pada waktu itu terjadi kerusuhan atau apa ya, ada orang bilang genosida antar etnis. Ada 3 etnis di Rwanda, Hutu, Tutsi, dan Twa. Hutu ini 85%, Tutsi ini 14% dari populasi, dan Twa ini 1%. Dan persaingan yang terjadi itu dari etnik Hutu dan dari etnik Tutsi tahun 1995 mengakibatkan orang-orang Tutsi itu yang terdata
oleh PBB itu 800.000 yang mati, saudara. Itu yang terdata. Jadi diprediksi antara 800 sampai 1 juta orang yang mati, ya, dari pertikaian etnik. Nah, ini gembala ini dari suku Tutsi, saudara. Ya, dia pendeta. Sekali waktu persaingan itu memang semakin kental. Kenapa? Karena orang-orang Tutsi itu menguasai ekonomi. Dengan kata lain, orang-orang Tutsi itu orang-orang yang kaya. Dan orang-orang Tutsi juga orang-orang yang ada di pemerintahan. Akibatnya menimbulkan kecemburuan dari orang-orang Hutu yang adalah mayoritas. Ya, kalau tua nggak dianggap itu, saudara. Jadi seringkali terjadi pergesekan di antara mereka. Ini kesaksian dari seorang gembala dan anaknya. Anaknya ke sekolah. Dia orang Tutsi, gurunya itu orang Hutu. Gurunya itu mengatakan kata-kata yang tidak baik. Sampai di rumah orang tuanya bertanya, apa yang gurumu katakan? Begini, tentang sesuatu yang buruk tentang kita. Orang tuanya lantas ngajarin anaknya supaya nggak boleh sakit hati, duduk di sini, yuk kita berdoa, doakan dia. Selanjutnya perkataan-perkataan yang baik yang dikeluarkan sama bapaknya untuk menganulir perkataan yang buruk yang datang dari gurunya. Nah, kemudian saudara, ini karena sudah terjadi pembunuhan besar-besaran, genosida ya. Jadi dari misi itu mau ambil bapaknya, si gembala ini mau diambil. Gembala ini bilang begini, kalau kamu mau ambil saya, ambil 50 orang ini, jemaat saya. Oh, nggak bisa, hanya kamu aja yang bisa. Kalau hanya saya sendiri, saya nggak ikut. Saya tetap ada bersama-sama dengan jemaat. Dia pilih gitu, saudara. Ya, akibatnya apa, saudara? Mati bersama-sama dengan jemaat. Dibunuh. Anaknya lari pontang-panting, istrinya lari pontang-panting. Tapi dia lebih memilih sebagai seorang gembala ada di tengah-tengah jemaat. Bukannya lari, saudara, ninggalin problem. Ya. Tapi dia bertahan. Kenapa? Karena dia mengasihi jiwa, bukan mengasihi dirinya sendiri. Gitu ya. Dia mengasihi jiwa-jiwa. Dan ternyata, saudara, lewat kematian hamba Tuhan ini dipublish ke seluruh dunia. Akibatnya apa? PBB turun tangan. Sehingga genosida itu tidak berlanjut. Artinya apa? Kematian seseorang yang berharga itu menyelamatkan banyak jiwa. Ini ada satu peristiwa heroik lagi yang terjadi, yaitu ini di Perang Dunia Kedua, di mana seseorang bersama dengan kelompoknya yang banyak, ribuan orang di sini siap mengungsi, tapi di sini ada tentara musuh yang ngomong aja lah Jerman. Dia akan membantai semua yang ada di sana. Dari seberang sini menuju ke sana. Ini ada jembatan. Ya, ada satu orang, saudara. Dari sekian banyak orang, karena nggak ada yang bersedia, saudara. Lebih mikirin nyawa sendiri, urusan sendiri, problem sendiri. Nggak ada yang mau berkorban, saudara. Tapi satu orang ini berkorban, dia turun ke bawah jembatan, saudara. Dia siapkan dinamit. Diledakkan jembatan itu. Tapi konsekuensinya, dia tertimbun, dia mati. Tapi kematian dari satu orang menyelamatkan ribuan jiwa-jiwa. Seperti itulah Yesus, saudara. Kematiannya di Kalvari itu bukan sesuatu yang tidak berguna, tetapi itu demi menyelamatkan miliaran manusia dan menyelamatkan Anda dan saya. Saudara, anak daripada
Gembala tadi yang sudah berkorban menjadi seorang martir, sekarang jadi seorang gembala di Kanada. Ya, di Kanada, saudara, jemaatnya banyak, ribuan, saudara. Orang Afrika diangkat derajatnya sama Tuhan karena ada orang tua yang berkorban. Mungkin waktu gak sampai sama kita, saudara, atas apa yang sudah kita perjuangkan. Tapi itu akan dilanjutkan anak-anak cucu kita yang akan menerima. Amin. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan gak sia-sia. Abraham dibenarkan, anak cucunya pun dibenarkan karena kebenaran Abraham. Sebab itu kita harus ngerti bahwa seperti Yesus alami kematian, menyelamatkan orang yang banyak, gembala ini sudah lakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dia mengasihi orang-orang. Dan kita semua, pesan Tuhan hari ini adalah harus mengasihi orang-orang agar mereka dapat mengenal Tuhan. Kalau kita ego, gimana keluarga kita bisa mengenal Tuhan? Orang perilaku kita masih mikirin diri sendiri. Bagaimana kemuliaan Tuhan bisa terpancar? Ya melalui kebaikan kita yang karena kita kasih mereka, maka kita tidak jemu, tidak berat untuk melakukan kebaikan. Amin. Biarlah 4 jangkar ini ketika engkau turunkan dari kapalmu, dari buritan kapalmu, kapalmu tidak akan goyang. Kapalmu akan tetap berdiri teguh di tengah-tengah gelombang badai kehidupan ini. Amin. Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMashiach memberkati kita semua.